Kepada yang terhormat, dosen pengampu Ibu Adibah Yahya dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Dian Saputri, bersama dengan teman-teman saya, Lulu Permatasari, Ratu Syahla Kurotoaini, Risma Nurul Fadilah, dan Ulan. Kami akan membahas mengenai jurnal umum. Baik, langsung saja, pada slide pertama, terdapat pembahasan mengenai pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening atau akun yang diletakkan pada debit dan kredit. Tujuan jurnal umum akuntansi. Yang pertama, ada jurnal umum akuntansi bertujuan untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, jurnal umum membantu dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Dalam dunia akuntansi, setiap transaksi memiliki dampak pada komponen tertentu dari laporan keuangan, entah itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau biaya. Yang ketiga, jurnal umum berfungsi sebagai alat sertifikasi dan audit. Dengan adanya catatan yang lengkap dan terperinci, jurnal umum memudahkan proses audit internal. Yang keempat, jurnal umum adalah alat penting dalam analisis finansial. Dalam data yang disusun secara sistematis, analisis keuangan dapat menggali lebih dalam untuk mendapat wawasan tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, jurnal umum membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum. Dengan catatan yang akurat dan terperinci, perusahaan dapat lebih mudah dalam mempersiapkan laporan pajak yang benar dan memenuhi kewajiban hukum lainnya. Struktur dasar dari jurnal umum akuntansi meliputi beberapa komponen. Pertama, tanggal. Penanggalan yang akurat penting untuk melacak transaksi secara kronologis dan dapat memudahkan pencarian catatan khusus. Kedua, nomor bukti. Dalam jurnal menggunakan nomor bukti transaksi seperti nomor faktur atau resi yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan melacak nomor transaksi dalam sistem pencatatan. Yang ketiga, deskripsi transaksi. Bagaimana yang berisi penjelasan singkat tentang transaksi yang terjadi. Keempat, referensi akun. Setiap entry mencantumkan referensi ke akun terkait baik itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau biaya. Kelima, debit dan kredit. Inti dari jurnal umum terletak pada kolom debit dan kredit. Tiap transaksi dicatat dalam kedua kolom dengan jumlah debit harus selalu seimbang dengan jumlah di kolom kredit agar memastikan bahwa jurnal tersebut seimbang atau balance. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat jurnal umum. Yang pertama, identifikasi transaksi, mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi. Yang kedua, dokumentasi bukti transaksi. Untuk setiap transaksi yang teridentifikasi, penting untuk memiliki bukti transaksi yang relevan seperti faktur, resi, atau nota. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Menggunakan format jurnal umum yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap transaksi dicatat dengan memasukkan tanggal, deskripsi transaksi, referensi akun, serta jumlah dalam kolom debit dan kredit. Yang keempat, penerapan prinsip double entry. Dalam sistem double entry bookkeeping, setiap transaksi akan mempengaruhi dua akun atau lebih. Yang kelima, ulangi proses untuk semua transaksi. Proses ini diulang untuk setiap transaksi yang telah terjadi dalam periode akuntansi. Yang keenam, review dan verifikasi. Setelah semua transaksi dicatat, penting untuk melakukan review dan verifikasi. Dan yang ketujuh, persiapan untuk penyusunan laporan keuangan. Setelah jurnal umum selesai, data dari jumlah ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi keuangan yang terjadi. Pada slide ini akan membahas mengenai analisis atau identifikasi transaksi. Terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Bisa kita lihat pada tabel berikut pada keterangan
terdapat kas dan modal awal, di mana setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta pada posisi debit. Sedangkan modal Pak Jaya bertambah sebesar 500 juta pada posisi kredit. Yang kedua, pada tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Pada keterangan terdapat sewa dibayar di muka dan kas, yang dimana pada harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta pada posisi kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada posisi debit. Kesimpulan dari materi yang kami bahas tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sistem pencatatan keuangan, membuka jendela pandang yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan. Memiliki format sistematis dan metode pencatatan ganda, memastikan keakuratan dan keseimbangan yang diperlukan untuk analisis finansial lebih dalam dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Dalam demikian, memahami dan menerapkan jurnal umum akuntansi tidak hanya penting bagi akuntan, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat dalam mengelola dan mengembangkan bisnis, menjadikannya kunci untuk mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Dari diskusi tadi, bisa disimpulkan pentingnya dalam memahami dasar akuntansi dari jurnal umum. Dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.